Recording in progress. Salam hormat kepada Ibu Francisca Dini Arianti selaku dosen mata kuliah Warehouse Management System. Di sini perkenalkan saya Reza Pandu Wibawa dengan NIM 2440107191 dari kelas LD 41. Saya akan mempresentasikan bagaimana flow dari Green Agriculture Warehouse 4.0 milik saya. Pada dasarnya di sini typical warehouse yang saya gunakan adalah typical warehouse cross docking. Dan di sini flow utama yang saya gunakan adalah U flow. Seperti ini memutar U flow. Nah, di sini untuk bagian utamanya berhubung ini telah menggunakan 4.0, seluruh aktivitas pemindahan barang, picking dan placing dan sebagainya telah menggunakan digitalisasi dan juga mekanisme 4.0, memanfaatkan robot dan juga berbagai vehicle 4.0 lainnya. Nah, di sini pertama prosesnya dimulai dari seluruh barang yang tiba dari supplier. Ini datang dari berbagai truk ya. Di sini di bagian inbound juga ada sekalinya di sini ada weighing juga atau penimbangan truk. Nah, di sini seperti yang dapat dilihat bahwa terdapat berbagai bentuk dan warna. Di sini menandakan bahwa seluruh aktivitas warehouse ini berawal datang dari berbagai supplier dan juga terdapat 23 jenis buah dan sayur yang tiba. Jadi di sini ada berbagai bentuk berawal dari spear dan juga saya gambarkan menggunakan silinder. Kemudian proses berlanjut menuju bagian processing ya. Processing awal di sini ada di bagian tagging dan inspecting. Nah, di mana untuk berbagai bentuk tadi yang bisa dilihat ada silinder dan juga spear di sini itu akan diproses menggunakan multiprosesor di sini. Multiprosesornya akan merubah atau memberi tag tanda, yakni dirubah berdasarkan inventory sistemnya. Di sini saya memanfaatkan klasifikasi ABC, di mana setiap warna dirubah berdasarkan jenis. Jadi dari bentuknya silinder akan dirubah ke dalam box. Nah, di sini setiap boxnya itu memiliki warna klasifikasi ABC. Nah, di sini untuk bagian berikutnya, untuk barang yang defect nantinya, ini akan di-scan. Di sini ada fitur sensor yang telah dimanfaatkan untuk memisahkan mana produk yang defect dan juga mana yang harus diteruskan untuk dilanjutkan ke penyimpanan. Di sini untuk yang defect, saya menggunakan warna merah, box warna merah yang mereka nantinya barang ini akan berlanjut menuju ke recycle room. Nah, di sana nanti akan diproses untuk dibuang ataupun dikelola atau di recycle. Nah, mekanisme ini berlanjut saya lanjutkan menuju ke bagian inventory. Nah, di sini terdapat sensor lagi yang memisahkan di mana ada produk box dengan klasifikasinya. Untuk box yang berwarna oranye ini klasifikasinya dia masuk menuju ke bagian chiller room, dan untuk yang lainnya warna merah, biru, dan hijau ini menandakan bahwa mereka masuk di temperature room karena kan ada yang membutuhkan chiller room. Di sini prosesnya saya tunjukkan terlebih dahulu yang di chiller room. Di sini produk yang datang, ini kan box yang berwarna orange akan diproses kembali, diinspek kembali untuk dirubah klasifikasi warnanya menjadi klasifikasi ABC berdasarkan raknya lagi. Untuk yang di chiller room di sendiri saya bagi menjadi zona ABC juga seperti ini. Dan kemudian setelah tiba di sini baru akan diproses lagi menggunakan combiner, di mana seluruh box yang tiba itu akan ditumpuk terlebih dahulu ke atas palet. Nah, di sini di bagian combiner telah memanfaatkan sistem robot juga dan juga ini alat combiner. Kemudian baru akan dimasukkan menuju ke rack. Nah, untuk bagian placing maksud saya, di sini telah memanfaatkan picking dan placingnya menggunakan ASRS. Jadi akan di-pick barang yang tiba yang baru datang dari inbound itu akan ditaruh ke dalam rack menggunakan ASRS vehicle. Begitupun nanti untuk packing untuk menuju ke bagian outbound itu akan ditangkap menggunakan SRS. Nah, di sini saya akan menunjukkan selanjutnya bahwa ada 3 flow utama di sini berdasarkan klasifikasi ABC,
Dimana untuk box yang berwarna biru itu untuk zona A, yang warna hijau itu zona B, dan warna kuning untuk zona C. Di sini mekanismenya sama seperti yang di chiller room, akan diproses menggunakan combiner untuk ditaruh di atas palet, kemudian dia akan berlanjut menuju prosesor di sini untuk dipisahkan ke bagian rak yang mana, karena untuk zonanya sendiri dibagi menjadi 3 rak utama juga. Di sini bagian zona C adalah zona yang paling belakang alias paling jauh dari outbound. Kemudian di sini ada zona B, dan di bagian depan dekat dengan outbound ada zona A, dekat dengan outbound, seperti itu. Di bagian zona C, zona B, dan zona A mekanismenya sama seperti ini. Bisa saya gambarkan bahwa produk yang tiba, ya, palet yang tiba ini akan ditangkap oleh bagian Q, akan menunggu di Q, kemudian akan diletakkan menggunakan ASRSV Heysel seperti itu ke dalam rack, yang kemudian akan diambil lagi atau dipick lagi untuk menuju ke outbound oleh ASRSV Heysel, dan baru akan berlanjut menuju outbound. Nah, sebelum menuju outbound, di sini ada separator atau pemisah untuk melepaskan si palet, antara si palet dengan box yang ada di atasnya menggunakan separator. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk zona B saja, tapi di semua zona juga seperti itu. Ini dari zona C warna kuning juga sama, akan di-separate, dipisahkan. Nah, untuk yang di zona A sendiri itu juga sama, ada separator di ujungnya. Kemudian seluruh barang akan mengalir menjadi box-box lagi, jadi bukan dalam bentuk padat lagi, untuk dikirimkan menuju truck atau menuju outbound area. Nah, di sini juga memanfaatkan ada sensor, ya, sensor untuk memastikan bahwa flow dari barang ini masuk ke dalam truk. Untuk di bagian outboundnya sendiri, saya juga telah menggunakan mekanisme robot, ya, dan di sini fungsinya pekerjanya hanya sebagai memastikan bahwa seluruh mesin, antara mesin dan juga produk itu berjalan dengan normal. Kemudian di sini akan saya jelaskan bahwa di dalam warehouse 4.0 milik saya juga ada beberapa fasilitas pendukung, ya. Seperti di sini bisa dilihat ada zona warna hijau, garis-garis hijau ini adalah safe walking area, ya. Jadi untuk seluruh pekerja ataupun visitor yang ada di gudang ini dapat berjalan menggunakan safety zone area ini agar terhindar dari kecelakaan antara mesin dan juga manusianya. Kemudian fasilitas pendukung berikutnya ada MHE storage untuk menyimpan pallet dan juga berbagai vehicle kendaraan yang digunakan di warehouse ini. Kemudian fasilitas berikutnya ada di bagian kanan gudang. Di sini ada office. Office ini bisa diakses dari pintu luar. Kemudian di bagian office sampingnya ada visitor room yang berkoneksi satu sama lain, di mana untuk seluruh tamu yang ingin mengunjungi warehouse 4.0 ini dapat menunggu di visitor room. Dan di mana di sini untuk tampilannya bisa dilihat bahwa ini adalah tembus pandang. Jadi para tamu dapat melihat situasi di dalam warehouse secara real time. Dan mereka juga bisa masuk ke dalam. Begitupun di sini saya untuk berhubung tema yang saya angkat adalah green warehouse. Di sini saya menyediakan 3 green area atau area terbuka hijau untuk pekerja ataupun untuk pengunjung melepas penat sesaat di antara aktivitas warehouse yang ada. Ada 3 area di bagian depan, di samping warehouse ada 2, samping kanan dan samping kiri warehouse. Seperti ini. Kemudian tidak lupa ada juga ini, ya, bagian parking, fasilitas parking area ada 3. Di sini di bagian depan ini bisa dimanfaatkan oleh pengunjung, visitor. Mereka bisa masuk melalui pintu utama ini. Ada 3 pintu utama di luar, 2 di samping, kanan kiri, dan 1 di tengah.
Kemudian parking area di samping juga bisa digunakan oleh visitor ataupun pekerja. Nah, parking di bagian belakang ini digunakan untuk menyimpan atau meletakkan tempat truk parkir. Mungkin sekian saja video yang dapat saya jelaskan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme atau flow dari warehouse Green Agriculture 4.0 milik saya. Sekian dari saya, Reza Pandu Wibawa. Terima kasih atas perhatian Ibu Dini. Dan saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata dalam penyampaiannya. Semoga apa yang telah saya kerjakan dapat berbuah hasil yang terbaik untuk saya. Terima kasih dan salam hormat.